Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Siti Mufrotun Ula, NIM 43, kelas B2 TPR. Nah, kali ini aku mau ngevlog mengenai tema respon generasi muda mengenai budaya akulturasi. Nah, sebelum masuk itu kita perlu membahas dulu pengertian akulturasi itu apa. Akulturasi sendiri kan merupakan dua kebudayaan yang maksudnya yang bercampur menjadi satu, tapi tidak menghilangkan kebudayaan tidak menghilangkan kebudayaan dari masing-masing itu. Nah, jadi proses sosial karena masuknya budaya asing. Nah, sedangkan proses akulturasi di Indonesia ini tuh bisa dibilang mempunyai dampak positif atau dampak negatif ya, karena semua itu kan tergantung dari masyarakat itu. Proses akulturasi yang masuk ke Indonesia itu bisa diterima dengan cara positif atau ditolak, entah pokoknya. Nah, untuk dampak negatifnya kita bisa ambil contoh kayak budaya Korea. Itu kan anak milenial seperti kita, generasi 4.0 seperti kita pasti lebih kayak meninggalkan budaya kita Indonesia, sedangkan kita warga Indonesia pasti lebih mengetahui budaya Korea, seperti kayak ada boyband, entah itu K-pop ataupun apa kan. Kita bisa ambil contoh K-pop ya, itu kan berpakaiannya kan kayak mini, rock mini, pasti orang kita Indonesia pasti kita itu lebih mengikuti budaya mereka, budaya drama Korea itu, sehingga kita kayak meniru penampilan pakai rok mini dan lainnya. Belum lagi tentang soal kayak seperti makanan. Nah, dalam hal ini kan kita orang Indonesia yang mengikuti tren luar Indonesia mengikuti tren Korea, pasti kan kita mengikuti perkembangan zaman kan. Nah, kita itu kayak mengidolakan, misal kita makanan Korea enak-enak guys, terus pasti kita kan jadi orang Indonesia itu kan pasti kan langsung dia tuh memburu makanan Korea itu karena sesuai tren, karena ada proses akulturasi itu tadi. Nah, jadi kan itu malah membuat bangsa kita itu menjadi kayak dampak negatif ya, karena kita lebih menggunakan budaya Korea padahal kita orang Indonesia sendiri. Dan itu bagi negara Korea itu mempunyai dampak positif. Karena apa? Karena kan kalau kita budaya Indonesia, kita orang Indonesia sendiri mencari makanan Korea itu dengan sebanyak-banyaknya karena tren itu tadi. Sedangkan kan pastinya orang Korea, bangsa Korea itu tadi kan pasti mengolah makanan lebih banyak, memproduksi makanan lebih banyak karena orang Indonesia mencari tuh makanan itu. Nah, sehingga itu kan menjadi dampak positif bagi negara Korea itu sendiri. Karena apa? Karena mereka pasti perekonomiannya menjadi maju. Mayoritas negara kita itu kan Islam. Nah, sedangkan negara budaya Korea itu kan dia mayoritasnya non muslim. Nah, seharusnya kan pasti banyak makanan yang non halal ya, karena non muslim. Nah, tapi kita bisa memilih mana makanan yang haram sesuai norma hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, semua itu pasti ada beberapa faktor yang membuat proses akulturasi itu mudah masuk ke budaya kita ataupun sebaliknya. Yang pertama, kemiripan budaya yang asli dengan budaya asing itu yang masuk. Jadi dua budaya ini tadi kan akulturasi kan bercampur tapi tidak menghilangkan. Nah, kedua budaya ini itu kayak mirip gitu loh guys. Budayanya itu kayak mirip, jadi dia tuh masuk ke dalam sebuah budaya itu pasti akan mudah banyak diterima. Karena apa? Karena kayak mirip, budayanya itu mirip gitu loh. Yang kedua, usia masyarakat, dimana kan perkembangan zaman kita itu kan generasi muda-muda, pasti kan karena kita muda, jadi kan kita kayak menerima banget proses akulturasi itu karena generasi muda menjunjung budaya luar gitu loh guys. Next, yang ketiga, latar belakang pendidikan. Nah, setiap warga kita atau warga Indonesia kan pendidikannya beda-beda, entah itu SD, SMP, SMA, S1 dan lain sebagainya.
karena perbedaan itu kan setiap orang jadi kayak berbeda gitu guys. Ada yang menerima proses akulturasi itu, ada pun juga yang enggak. Karakteristik masyarakat itu sendiri. Nah, gimana maksudnya tuh kayak gini loh guys, kan setiap orang kan tadi pendidikan juga beda ya, nomor 3. Nah, dia terus karakteristiknya juga beda kan, ada yang orang masa bodoh, ada udahlah nggak perlu kayak budaya apa sih itu budaya, yang penting bertahan hidup. Nah, tapi ada juga yang fashionable, dia aku mau ngikutin budaya orang Korea gini pakai gini, bahasa gini, kan itu ada, semua tergantung ke diri kita masing-masing. Nah, faktor yang kelima terakhir itu kayak pengetahuan kita terhadap budaya tersebut. Maksudnya kan kita kalau mengetahui budaya itu dia akan mengikuti, sedangkan dia yang tidak mengetahui budaya itu, dia kan tidak mengikuti, masa bodoh kayak. Semua itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Akulturasi itu ditentukan oleh masing individu sendiri. Karena apa? Karena kan proses akulturasi itu kan tergantung dari kita masing-masing kan, itu ditolak ataupun diterima. Bagaimana kita menjalaninya dengan adanya proses akulturasi sendiri kan, jadi kembali ke masing-masing individu. Entah dia mempertahankan atau malah meninggalkan, kan bisa jadi kan. Kita yang budaya Indonesia ini kan berpakaian kayak hijab, terus berpakaian muslim, kan semua tergantung kita. Kalau kita bisa mempertahankan budaya kita, kan masih akan lebih banyak yang mayoritas menggunakan hijab atau pakaian muslim. Tapi kalau kita yang tidak bisa mempertahankan budaya kita karena proses tadi generasi milenial yang semakin hari kan kelakuannya masya Allah. Nah, itu kan bisa kalau kita tidak mempertahankan budaya kita, kan bisa semua generasi milenial atau 4.0 itu kan bisa malah ke budaya Korea, karena kan dia tidak bisa mempertahankan budaya kita Indonesia yang mayoritas muslim berhijab. Nah, jadi semua proses akulturasi itu semua kan tergantung ke diri kita masing-masing untuk bisa mempertahankan budaya kita atau malah melepaskan budaya kita, dan akhirnya budaya kita malah ikut ke budaya lain. Itu kan bisa jadi, semua tergantung ke diri kita masing-masing. Tapi yang jelas strategi dalam beradaptasi dengan akulturasi. Beradaptasi kan yang kita tahu kan, yang sering kita tahu kan seperti kayak penyesuaian diri yaitu asimilasi. Yang kita tahu asimilasi kan sebuah kayak budaya itu yang dominan ya guys. Nah, jadi kalau kita menggunakan strategi asimilasi, kita itu punya strategi gimana ya, kita mempertahankan budaya kita dan budaya kita yang dominan, sehingga menolak budaya yang asing tadi, karena kita memilih budaya yang dominan. Yang kedua itu integrasi. Maksudnya apa? Integrasi itu budaya kita itu berpartisipasi dengan budaya lain, tapi kita tetap memilih budaya yang jadi kan pemisah. Jadi pemisah itu merupakan sebuah adaptasi yang dimana menilai budaya seseorang dan tidak berpartisipasi dalam budaya yang dominan. Terakhir itu yaitu marginalisasi, di mana proses strategi akulturasi dengan budaya asing maupun budaya yang dominan. Jadi faktor tadi yang aku sebutin 4 tadi itu ternyata akulturasi juga dipengaruhi oleh integrasi sosial, di mana yang kita tahu kan sosial dengan bermasyarakat kan. Nah, jadi di sini tuh maksudnya ke sesama manusia, proses sosial yang mengacu kepada sesama manusia lah, atau kan namanya sosial, berarti kan kepada manusia yang lainnya, dimana proses sosial itu manusia itu juga menyukai arus yang sama. Jadi dia itu proses sosialnya tuh menyukai sama, jadi dia tuh misal dia sama-sama suka budaya Korea, jadi kayak itu menggunakan media komunikasi sehingga lebih kayak K-pop. Pasti kan kita menggunakan media kita pasti menggunakan handphone kita untuk mencari tahu
kita bisa lihat di YouTube, lihat K-pop, makanan-makanan Korea, budaya-budaya Korea atau budaya lain. Selain budaya Korea tadi, di Indonesia juga ada proses akulturasi, di mana akulturasi pendidikan Islam yang bergabung apa sih ya, yang bisa bilang bergabung dengan kerajaan Hindu atau bisa dibilang Majapahit. Nah, hasil akulturasi itu menghasilkan akulturasi dalam bentuk pendidikan Islam atau pendidikan pesantren. Nah, mengenai dari sebelum-sebelumnya itu yang dampak-dampak negatif itu, ini akulturasi pesantren ini, pendidikan pesantren ini menurutku bagus banget untuk generasi milenial atau 4.0 seperti kita. Karena apa? Karena di situ kan kita diajarkan untuk mengetahui hal-hal bisa dibilang yang positif ya, karena menggunakan Islam atau agama kita Islam itu, sehingga kan generasi milenial seperti kita kan itu akan terarah menjadi hal yang positif. Itu bisa dibilang dampak positif banget dari proses adanya akulturasi, kan masuknya budaya asing dengan keunikan yang mereka miliki masing-masing atau yang ditawarkan, kan membuat masyarakat itu tertarik, sehingga masyarakat itu mempelajarinya. Karena apa? Karena mereka tertarik budaya masing-masing itu. Semua itu kembali tergantung kepada kita, gimana kita mencernanya dengan hal positif ataupun negatif. Banyak kok yang mengira itu negatif, padahal kalau kita bisa mencerna secara positif, walaupun itu dampaknya negatif menurut orang lain, tapi itu bisa menjadi dampak positif untuk diri kita sendiri. Nah, sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.